pagi anak-anak. Hai Pagi Ibu. Bagaimana kabarnya? Baik Ibu, sehat. Sudah hadir semua? Sudah Ibu. Baik, seperti biasa sebelum kita memulai proses perkuliahan kita, untuk kali ini Ibu saja yang memimpin. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bernyanyi. Setia-setialah, 3, 2, ya. Setia-setialah, setia sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Tuhan dalam setiap hidup kami, sehingga pada kesempatan ini kami kembali berkumpul untuk kembali belajar. Engkau Allah yang mengutus setiap kami, Engkau menetapkan hikmah dan pengetahuan kepada kami semua, semoga kami bisa belajar dengan baik dan sesuai dengan kehendak Bapa di surga. Bapa di surga ini kami anak-anakmu, kami mau belajar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan, Amin. Baik, seperti biasa, sebelumnya kita absen dulu. Mitra Walu, hadir Bu. Jovinia, hadir Bu. Jesti Gula, hadir Bu. Baik. Yang menjadi topik pembahasan kita pada saat ini yaitu Kristus melawan budaya. Baik, saya bertanya, apakah anak-anak sekalian pernah mendengar Kristus melawan budaya? Benar ya. Jadi jika kita mengartikan bahwa Kristus itu adalah anak Allah, Dialah yang menciptakan manusia, Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan beserta isinya, dan selanjutnya Kristuslah yang melakukan kehendak Tuhan, di mana Allah mengutus anaknya datang ke dunia untuk melakukan kehendaknya. Di sini yang menjadi topik kita yaitu Kristus melawan budaya. Jadi apa itu budaya? Apakah ada yang tahu di antara kalian apa itu budaya? Oke. Jadi budaya itu adalah kebiasaan, ya, kebiasaan atau adat istiadat yang dilakukan secara turun-temurun, di mana kebiasaan nenek moyang kita lakukan pada saat ini. Apa yang menjadi budaya kita pada saat ini? Misalnya di budaya di Pulau Nias ini, jikalau ada orang yang datang ke rumah kita memberikan mereka semacam kalau di bahasa Nias itu apa? Jadi itu namanya budaya. Itu budaya sudah terjadi atau sudah dilakukan oleh nenek moyang kita pada zaman dulu, sehingga sekarang ini kita pun melakukannya. Jadi di sini dikatakan Kristus melawan budaya. Mengapa? Kita pasti berpikir mengapa Kristus itu melawan budaya. Jadi anak sekalian, kita mungkin bertanya, kok bisa sih Kristus itu melawan atau menentang budaya? Jadi jika kita lihat dalam Alkitab kita masing-masing, di dalam Matius pasalnya yang ke-15 ayat 1 sampai ke-3, saya bacakan bagi kita. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Dilanjutkan ayat ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu?
kebiasaan atau budaya mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, bukan hanya di kitab Matius saja, tapi dilanjutkan di kitab Markus pasal 7 ayat 7 dikatakan di sana, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran mereka adalah ajaran mereka manusia. Makanya Kristus melawan budaya, karena pada waktu itu orang Farisi mereka memang memuji dan memuliakan nama Tuhan hanya dengan bibir mereka saja, tetapi hati mereka sudah jauh di hadapan Tuhan. Jadi saya Ibu memberikan referensi dari Alkitab yang pertama tadi, yaitu dari Matius pasalnya yang ke 15 ayat 1 sampai 3 dicatat ya. Yang kedua yaitu dari Markus pasalnya yang ke 7 ayat 7 sampai 10. Ya, jadi di sini orang Farisi melakukan adat istiadat mereka, ya, di mana adat istiadat nenek moyang mereka ikuti. Makanya Allah menentang budaya mereka karena mereka melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, mereka memuji Tuhan, tetapi hati mereka sudah jauh di hadapan Tuhan. Ya, wajar kalau Tuhan menentang budaya mereka pada waktu itu. Karena orang Farisi juga adalah orang-orang yang berdosa. Jadi selanjutnya teman-teman, di ayat yang ke-40 ayatnya itu dilanjutkan ayat ke-8, perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ya, pada waktu itu orang Farisi mereka mengabaikan ajaran Tuhan. Mereka berpegang pada ajaran manusia, sehingga apa yang diajarkan Tuhan Yesus mereka kemudian. Jadi itu alasan mengapa Kristus datang. Dan dari teman-teman, jadi kita berpikir tentang dalam budaya, apa itu yang dalam budaya? Yang sudah jelas, jika sama dengan kita pada saat ini, kita memberikan budaya kita yang tidak sesuai dengan Tuhan, maka semestinya kita atau Kristus menentang budaya kita itu. Ada budaya yang tidak sesuai dengan Tuhan, masih ada dalam budaya. Jadi ini sebabnya karena Tuhan telah berlama atau menentang budaya. Selanjutnya, kita juga harus memahami atau janganlah kita terlena dengan budaya-budaya kita pada saat ini. Ada banyak budaya-budaya yang tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi selanjutnya, di sini tadi ada orang Farisi. Orang Farisi budaya mereka ini, mereka hanya berpegang kepada budaya manusia atau dalam hal duniawi. Mereka tidak melakukan budaya atau kebiasaan Kristus. Kebiasaan mereka ini adalah orang berdosa. Dan budaya mereka tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi sama halnya dengan kita, jika kita melakukan budaya kita tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Kristus akan menentang atau melawan budaya kita. Sama seperti di Matius dan di Markus. Jadi teman-teman, mari walau sekalipun dimanapun kita berada, baik di sini ataupun di luar sana, mari kita mengikuti atau menerapkan budaya kita sesuai dengan budaya yang Kristus. Seperti apa budaya Kristus? Yaitu
memuji Dia dan memuliakan namanya sesuai dengan budaya kita. Janganlah kita memberikan budaya kita yang tidak sesuai, janganlah kita mengembangkan budaya kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi intinya bagi kita yaitu kita baca dalam Matius pasal 16 ayat 1-3 dan Matius pasal 7 ayat 7-10, di mana orang Farisi mereka adalah orang berdosa dan budaya mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi yang menjadi prioritas bagi kita pada pagi hari ini yaitu marilah kita mengembangkan atau menerapkan budaya kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang telah diajarkan kepada kita. Walaupun itu adalah kebiasaan atau budaya adat istiadat kita, marilah kita melihat situasi dan kondisi apakah itu sesuai atau tidak. Demikian pembahasan atau materi kita pada kesempatan ini. Atas perhatian dan juga kesempatan anak-anak kami semua telah hadir dan telah mendengarkan materi pada pagi hari ini. Kiranya materi ini bisa menjadi bekal kita bersama di masa yang akan datang. Jadi dari pembahasan kita Kristus melawan budaya, ada pertanyaan? Oke, sudah mengerti ya? Baik. Sebelum kita berpisah-pisah seperti biasa kita bersama. Pada surga pada pagi hari ini kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami telah selesai belajar soal yang Tuhan mengurapi dan menolong kami. Dan pembelajaran kami pada hari ini bisa menjadi bekal kami di masa yang akan datang. Dalam nama